Suara Roh Kudus itu kayak apa sih? Yuk kita obrolin. Shalom Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel. Shalom. Dan shalom juga bagi para penonton setia channel kami yang menonton kami dimanapun saudara pergi dan berada. Kita kembali lagi di dalam segmen Ngobrol atau Ngobrol Alkitab. Saat ini kita masih selalu membahas tentang pribadi kepribadian Allah gitu ya. Jadi banyak sekali kita mengenal Allah. Waktu itu kita sudah sempat berbicara tentang Allah Bapa. Kita sudah sempat berbicara tentang kemanusiaan Yesus. Kalau belum nonton, cek channel kita, ada videonya di situ. Jadi nanti kalau misalnya saudara ada yang, aduh aku belum nonton bagian itu, boleh langsung dicek aja. Sekarang kita akan membahas satu pribadi lagi ya. Satu pribadi yang sangat menarik. Karena ini adalah pribadi yang sangat dekat dengan kita. Tapi sering diabaikan ya. Betul. Di era sekarang ini ya, karena kalau kita berbicara tentang Tuhan Yesus itu sudah 2000 tahun yang lalu gitu kan. Kalau tentang Allah Bapa itu lebih purbakala lagi gitu, lebih jadul lagi gitu kan di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, meskipun Allah Bapa masih berperan juga sampai sekarang. Nah, kita berbicara tentang pribadi Roh Kudus. Nah, ini banyak sekali yang ini ya, banyak sekali menjadi perbincangan hangat ya di kalangan para pelayan, di kalangan gereja, di kalangan hamba-hamba Tuhan semua, karena Roh Kudus ini sebuah pribadi yang sangat-sangat dekat dengan kita gitu ya. Kalau misalnya saya yakin saudara sudah melihat judulnya ya di bawah, judul dari video ini. Kalau misalnya saya ingin, dan juga opening tadi, saya ingin mendengarkan suara Roh Kudus nih. Itu tuh kayak apa suaranya? Kan kalau misalnya nih Mika sebagai seorang anak ya saudara ya, anak dari mamah gitu. Saya harus mendengarkan suara mamah. Ya suara mamah, kalau mamah lagi nyanyi, kalau mamah lagi ngomong, oh ya itu suara mamah, saya kenal gitu. Nah ini gimana caranya kita bisa tahu suara Roh Kudus itu seperti apa sebenarnya? Ya tapi sebelumnya tadi kalau kita kan bicara soal katanya kalau Yesus itu udah lama, Allah Bapa tuh udah lama gitu ya, itu lama dalam hal pencatatan. Tapi sampai saat ini dia Allah yang hidup. Betul. Ya. Nah kalau menurut saya gitu, kalau mau bicara soal, menurut Mama ya, mau bicara soal dengar suara Roh Kudus gitu, itu di Alkitab itu ada beberapa hal yang bisa membuat orang mengerti suara itu. Suara dari Roh Kudus itu. Iya. Jadi ada, kalau kita tahu dulu ya, kalau saudara pernah nonton yang Allah itu pribadi yang dia bisa bicara, dia bicara secara audible, lalu Samuel kecil bangun gitu ya. Betul. Nah, dia mendengar suara ini Tuhan. suara Roh Kudus juga bisa didengar karena dia bersuara, dia berbicara. Oh, oke. Gitu. Mungkin ada di antara teman-teman yang mau bagi ayatnya nggak? Yang mana nih? Yang dia berbicara, kita lagi bicara tentang gimana sih suara Roh Kudus itu gitu. Gimana suara Roh Kudus ya? Yang pasti seperti ya, apa sih? Ya suara Roh Kudus harusnya kan selaras ya dengan firman Tuhan. Betul. Iya. Dan juga bukan selaras, bukan juga kita memuaskan keinginan daging kita ya, seolah-olah itu suara begitu dibenarkan dengan bahwa ini suara Roh Kudus kan nggak seperti, walaupun itu menarik tuh. Ya. Itu menarik, kita akan bahas itu nanti. Tapi maksudnya kini kita lagi ingin mencari tahu di dalam Alkitab tuh kira-kira ada nggak sih yang kata-katanya tuh Roh berkata atau Tuhan berkata? Ada itu. di, kalau nggak salah di Kisah Rasul ya, di Kisah Rasul 16 ya kalau nggak salah. Oke, Coba Kisah kita Rasul lihat. 16 ya. 9 ayat 19 ayat 19 ya. 16 juga ada. Coba lihat. 16 ayat 9 dan 10. Oh kalau ini kayaknya Itu dari penglihatan kayaknya. Kalau ya. saya catat di Kisah Para Rasul 10 ayat 10 ya. Nah, kita coba kasih 10 ayat dulu ya. 19 dan 20 Iya. ya. Kita coba ke 10 dulu. Kisah Para Rasul 10. Mana sih ini? Tiba-tiba hilang nih Kisah Rasul. Nggak akan kemana-mana kok, di situ aja. Kisah Para Rasul 10 ayat berapa? Roh Kudusnya 19 pergi. sampai 20. 19 sampai 20. 19 sampai 20. Oke. Ayat 19 20 ya. Mungkin untuk bagian ini Mika yang bacakan ya 2 Ya. ayat ya. 2 ayat ya. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah
bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Jadi ini ada dikatakan berkatalah roh ya itu ya. Nah, itu kan Roh Kudus berkata-kata. Betul. Betul ya. Ya, jadi dia berkata-kata kepada Petrus gitu, dan ternyata ini Petrus bukan omong kosong, bukan cuma aku ngasih tau aja lah, bilang aja Roh Kudus berkata-kata, enggak. Buktinya ada. Buktinya ada tulisannya roh berkata. Iya, dan waktu dia turun, lalu kita baca ayat 21 lanjutannya. Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, akulah yang kamu cari. Apakah masuk kedatangan kamu? Orang-orang itu belum ngomong apa-apa, tapi Petrus sudah tahu. Berarti benar, orang-orang itu juga ada di situ. Jadi Roh Kudus itu kalau berbicara kepada kita sebagai manusia sekarang, itu lewat berkata-kata. Bisa. Oke. Ya. Kayaknya ada Kalau gini nih, kalau menurut saya begini ya. Tadi kan pertanyaan menarik, seperti apa suara Roh Kudus itu? Jujur kalau misalkan menjawab menurut pengalaman saya atau kita, saya belum pernah mendengarkan suara Roh Kudus secara audible. Saya pribadi. Tapi kalau pertanyaannya begini, apakah Roh Kudus pernah berbicara kepada manusia secara audible? Itu dijawab Ibu Gembala barusan tadi. Ya. Pengalaman dari Petrus. Benar ada ya, tapi secara pribadi mungkin kita belum, nggak tahu ya kalau teman-teman Kalau apakah saya pernah. Nah, jadi kalau menanyakan seperti apa sih suara Roh Kudus itu? Kalau Mika tadi analogi, kalau suara mama tuh saya kenal frekuensinya, Jenis suaranya, jenis suaranya, perempuan kan saya kan coraknya. bisa tahu nih. Nah, kalau saya secara audible kan belum pernah mendengarkan dia bicara di telinga saya. Tapi kalau ditanya apakah Roh Kudus itu pernah berbicara kepada manusia? Pernah, ada. Alkitab mencatat bagian itu. Jadi mungkin itu kira-kira. Nah, kalau Mama sih sebenarnya kan kalau kita tahu dia kan Roh Kudus itu pribadi ya. Ya. Tapi dia sama dengan Allah. Ya, dia satu dengan Allah tuh, pribadi juga gitu. Jadi kalau misalnya pas yang Mama dengar audible itu, nah kita bisa simpulkan bahwa karena Mama sudah beriman pada waktu itu sedang doa puasa, terus udah gitu ketika dalam tidur terus terbangun karena suara itu. Karena suara itu mulai sekarang kamu dan aku saja. Itu audible. Kedengeran gitu. Sampai terbangun. Terbangun bukan cuman karena dengar suara itu, tapi karena ada yang menarik. Ada yang menarik, merangkul gitu. Jadi kebangun gitu. Di penglihatannya ada tangan besar yang ngerangkul Mama gitu. Nah ini kalau kita membahas tadi di penglihatannya, ada tangan besar, berarti Roh Kudus juga bisa berbicara melalui penglihatan. Iya, itu juga ada ya. Oh yang tadi? Yang Oke, tadi. bentar kita buka. Kisah Para Rasul berapa? 16. Iya, 16 Ayat 9 sampai 10. Om Daniel. 16 ya. Ayat 9 dan 10. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Oke. Jadi kalau dalam hal ini kan kita lihat Paulus melihat penglihatan. Ya. Nah, jadi jelas sekali tergambar kayak kalau dalam pandangan saya kayak video gitu ya. Kayak kita lihat orang gitu ya. Nah, pada waktu itu sebetulnya Mama juga begitu. Jadi nggak tahu bagaimana, pokoknya pada waktu tidur tiba-tiba bisa melihat dirinya Mama sendiri di sana sedang tertidur. Lalu ada cahaya terang. Lalu ada tangan besar sekali meraih. Karena Mama tuh tidur di dalam sekeliling sesuatu yang dalam kegelapan gitu. Terus ditarik. Nah, pada waktu mau pada detik diangkat gitu, detik itu saya melihat tangan itu. Tangan itu narik, langsung disuruh duduk, terus ada dengar suara itu. Nah, kalau dalam pemikiran Mama pada waktu itu adalah suara Roh Kudus yang bicara karena sangat jelas sekali. Dan setelah itu apa yang dilakukan selalu Tuhan tunjukkan seperti seperti Paulus ini. Itu benar. Karena kalau misalnya saudara yang di rumah membaca ayat itu tuh
saudara harus membaca ayat yang sebelumnya tuh bahwa mereka tuh dihalang-halangi oleh Roh Iya. Kudus untuk kamu nggak boleh ke Asia. Nah, kamu nanti nggak boleh ke Asia ya kecil. itu Nah, nanti itu. kita bisa tahu tujuan Roh Kudus itu. Tujuan Iya. kita mendengarkan suara Roh Kudus seperti Betul. apa. Nah, mungkin kalau dari tadi saudara menyimak pembahasan kita, suara Roh Kudus itu audible, suara Roh Kudus itu dari pengalaman supranatural kayak tadi itu penglihatan. Iya. Tapi berarti apakah cuma dari situ? Jelas enggak dong ya. Kalau suara Roh Kudus itu bisa dari orang juga, dari penyampaian orang lain. bisa. Ya, betul. Iya dong. Bisa. Ya, bisa. Nah, Bisa saja. itu contohnya kelihatannya ada di Itu Lukas ya. Lukas ya. Lukas Lukas 1 ya. satu. Ya itu kalau Lukas, kalau yang jelas ada orang lain yang memberitahu itu Agabus. Nah itu Oh, dari Agabus juga boleh. Kisah Para Rasul Oh, iya. 21 Ya, ayat itu ya. 11. Boleh. Siapa Mas Stefan Rasul? mungkin. Ya. Agabus. Kisah berapa? Kisah 21. Para Rasul 21 ayat 11. Kisah Rasul 21. Ayat 11. Ya. Kisah Rasul 21 ayat yang ke-11. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil ulang. Ayat 10 aja mulai dari ayat 10 Ayat mungkin ya, iya. Oke, ayat 10. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri. Ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Jadi di sini Paulus Kata mendapat Roh Kudus ya. ya Roh Kudus mendapat Paulus mendapat perkataan Roh Kudus lewat Lewat Nabi Agabus. Agabus Iya. gitu. Jadi Roh Kudus yang bicara kepada Agabus ya. iya. Lalu menyampaikan Kemudian kepada Agabus Paulus. yang menyampaikannya kepada Paulus. Iya. Terus juga Roh Kudus itu bisa berbicara kepada setiap orang yang punya kepenuhan roh. Betul. Nah, itu yang mungkin di Sakaria Yang tadi di tadi Lukas ya. yang Lukas. Lukas 1 ayat 67. Iya. Lukas berapa? Lukas 1. Ayat 67. 67 ya. Mungkin Siapa yang mau baca? Mama berarti. Lukas 1 ayat 67. Lukas 1 ayat 67. Ya. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Nah, oke. Jadi ketika seseorang penuh dengan Roh Kudus, dia menyampaikan atau bernubuat itu menyampaikan perkataan Roh Kudus tentunya, Betul. yang melalui Roh Kudus. Nah, dia bernubuat ini, gitu ya. Nah, jadi setiap suara Roh Kudus itu pasti berasal dari Allah. Ya. Dan sehingga suara Roh Kudus itu pasti sesuai dengan firman Tuhan. Kalau misalnya disuruh kawin lagi, itu suara diri sendiri. Iya, itu Suara suaranya. Roh Kudus. Cuma memang begini, menariknya yang kita bahas dari tadi kan itu adalah kisah yang dicatat di dalam Alkitab. Roh Kudus misalkan berbicara secara audible, bisa juga lewat orang lain. Tapi pada zaman sekarang kebanyakan itu orang menyampaikan misalkan Roh Kudus berbicara lewat suara hati kita. Iya. Itu yang selalu menjadi ukuran kan. Karena kalau pengalaman seperti di Alkitab, zaman sekarang rasanya agak susah ya orang dengerin langsung suara Tuhan. Kebanyakan yang mereka pakai itu adalah suara hati. Nah, tuh Roh Kudus berbicara di dalam hati saya. Nah, itu yang harus kita bahas bersama. Apakah memang itu benar-benar Roh Kudus berbicara kepada kita? Tadi Ibu Gembala sudah sempat singgung sebetulnya. Undangnya juga udah cepat singgung. Udah tadi. singgung. Roh Kudus bicara di hati saya. Kalau saya ini harus kawin lagi, misalkan gitu ya. Iya, Itu ada hatinya orang loh sendiri. yang kayak gitu loh. Dan Banyak. dan untuk membenarkan pernyataan dia itu, dia menggunakan berbagai macam dukungan Alkitab dan sebagainya. Padahal tadi Pak Daniel sudah bilang, apapun yang dihasilkan oleh Roh Kudus tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Iya. Ya. Betul. Harus selaras dengan firman Tuhan. Nah, nggak mungkin dong, ya kan Tuhan bilang jangan menikah lagi atau punya istri dua terus, tapi Roh Kudus yang suruh ke saya gitu. Nah, nggak Dan bisa bertentangan ya. konyolnya orang percaya. Iya, orang percaya. Lu bayangin orang percaya ketika dia bilang Roh Kudus bicara kepada saya. Yang negatif misalkan, yang negatif kawin lagi atau Saudara yang harus- gini,
Bapak dan Ibu, Anda berdua harus menikah. Karena Roh Kudus bilang sama saya. Ada seolah-olah itu hal yang baik padahal kan belum tentu. Ya betul. Karena tadi dari beberapa contoh tadi juga kan Roh Kudus itu memimpin seseorang itu ada yang dimana ada keinginannya Paulus untuk ke Asia Kecil. Itu kan keinginannya. Iya. Tapi dilarang. Tetapi waktu dia tidak ingin ke Makedonia, dituntun harus ke sana. Jadi itu satu apa namanya? Satu bukti bahwa Roh Kudus itu bisa memimpin seseorang ketika kita taat. Ya, itu sebabnya kita harus mendengarkan. Mendengarkan. Itu pentingnya. Betul. Mendengarkan Kenapa itu kita suara penting? Roh Karena Kudus. kita harus dipimpin. Iya. Gitu, ya. Itu yang tadi Pak Stephen bilang ya. Sekarang bagaimana mengujinya? Kalau Paulus, saya pikir ya kalau dibandingkan saya dia orang yang begitu dekat lah dengan Tuhan. Iya, luar biasa. Ya kan? Ya. Dia luar biasa. Sekarang kita di mana dunia penuh dengan informasi ya kan, banyak juga omongan-omongan dan tidak lagi secara audible ya kan, tapi banyak orang bernubuat seperti Pak Stephen bilang. Iya. Ada juga dari berita-berita. Iya, Ya iya. kan, yang coba diselaraskan dengan Alkitab seperti itu. Nah itu sangat, memang kita di zaman yang harus betul-betul mengenal Tuhan kita, mengenal Roh Kudus kita. Kalau saya kasarnya begini nih, roh yang sama yang dipakai oleh manusia itu, yang dipercaya oleh manusia itu, ada banyak orang yang hidup rohaninya bertumbuh dan hidupnya diberkati Tuhan karena roh itu. Tapi ada banyak orang yang hidupnya tertipu karena menggunakan istilah roh itu. Oh, saya Roh Kudus berbicara kepada saya, harta Bapak harus diserahkan. Ya gini. Ya, makanya harus hati-hati kita Yang saya dapat simpulkan ya, untuk pribadi saya itu adalah begini. Yang pasti Roh Kudus yang Paulus sama saya sama. Nah, Ya, betul. itu yang pertama. Itu harus kita imani. Terus dong. kenapa kok bisa berbeda? Karena kita, bukan karena Roh Kudusnya. Ya, betul. Iya. Nah. Ya kan, pengenalan kita terhadap roh tersebut, ya kan, kepercayaan kita terhadap roh tersebut, sehingga apa, kita bisa ketipu sama roh lain, gitu loh. Iya. Jadi sebetulnya begini, kalau setelah kita mengerti suara Roh Kudus itu datang dari mana, suara Roh Kudus itu seperti apa, kita jangan cuma mengerti, kita coba mendengar. Ya kan? Ya. Kenapa sih kok kita harus tahu suara Roh Kudus? Supaya kita bisa mendengar suara Roh Kudus, supaya kita bisa dituntun. Kalau kita mendengar suara Roh Kudus, kita bisa dituntun. Gitu, jangan sampai salah gitu kan ya. Seperti tadi yang waktu Paulus mau ke Troas itu, Ya. kan dia dihalang-halangi. Dihalang-halangi. Nah, ternyata suruh ke Makedonia supaya nggak salah gitu. Itulah gunanya kita mengerti dan mendengar suara Roh Itu mungkin Kudus. pertanyaan kedua. Iya. Tentang Jadi bukan saja kita hanya harus tahu, tapi juga harus mendengarkan supaya tidak tersesat Tuh, hidupnya. karena gimana caranya kita mau dipimpin kalau kita nggak mendengarkan pemimpin gitu kan? Iya. Ya kan, kalau misalnya kita yang selalu mendengarkan diri kita sendiri, ya kita yang mimpin diri kita, bukan Roh Kudus yang mimpin kita kan? Kalau tadi kan kita harus dipimpin. Nah, tapi yang tadi menarik tuh ya Om, dimana waktu kita hidup di era sekarang nih, memang benar bukan Roh Kudus yang berubah, tapi kitanya yang Kitanya, berubah. terlalu Karena banyak, begitu banyak hal yang bisa Mengintervensi. mendistraksi Iya. kita gitu. Iya, betul. Bahkan kadang-kadang mungkin orang-orang sudah mulai kehilangan kepercayaan ya kepada kayak misalnya Roh Kudus berkata, Allah. Iya. Jadinya Roh Kudus yang jadi disalahin gitu. Isapan jempol belaka gitu kan, biasanya kan ada kan yang berpikir gitu. Jadi ada orang-orang yang berpikir bahwa wah, bisa ngeklaim suara Roh Kudus itu berkata mereka harus begini, harus begitu. Percaya banget tadi kan yang Om Stephen bilang, kok mereka percaya gitu. Ada lagi yang satunya lagi yang malah nggak percaya sama sekali. Apa itu Roh Kudus, suara Roh Kudus? Wah, dikit-dikit bawa Roh Kudus gitu. Nah, itu mungkin menjadi pertanyaan besar buat penonton, bagaimana tadi cara membedakannya, mungkin bisa lebih diperdalam lagi tuh bagian cara membedakan. Ada ayatnya. Oke. Jadi dalam hidup kita ini Roh Kudus ini memimpin hidup kita pertama. Tuh. Terus yang kedua, supaya kita tahu itu suara Roh Kudus atau suara kita sendiri. Nah, itu kita harus uji. Nah, oke. Untuk yang pertama, Roh Kudus memimpin, Mika bisa tolong baca nggak? Galatia 3 ayat 25. Galatia 3 Iya. ayat 25. Galatia 3 ayat yang ke-25. Iya. Sekarang iman. Oh, Betul nggak? kayaknya Yang salah. Roh Kudus Mungkin memimpin. ini kalau yang Roh Kudus memimpin Galatia 5. Oh iya. Galatia 5 ayat yang ke-25.
Nah, 5 itu. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, lalu setelah itu kan kita kan tadi seolah-olah itu ini pimpinan Roh Kudus loh ya. Ya, Kan kita itu harus diuji. benar. Ya, karena firman Tuhan bilang seperti itu. Itu di 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 ya. Pak Daniel. Daniel. Oke. 1 Yohanes 4 ayat yang pertama, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nabi palsu ini yang jadi masalah. Berarti Iya, berarti itu. ini yang menjadi biangnya kenapa Iya. kita selalu bingung ya dengan hal-hal yang terjadi. Coba kan gitu. kita sungkan menuduh dia nabi palsu kan. Iya dong. Kita kan gak enak tiba-tiba kita misalkan ada hamba Tuhan bicara, Roh Kudus bicara sama saya gitu. Bapak dan ibu harus menikah. Padahal mereka punya suami dan punya istri. Lalu kita kan sungkan mau ngomong nabi palsu kamu ya. Gak enak juga. Tapi yang Harus. kita bilang nabi palsu loh. Harus. Harus. Tapi Ya. harus ngomong. Harus. Cuman kalau kita melihat dari contoh-contoh tadi, tidak ada perkataan Roh Kudus yang berbicara soal pribadi untuk diri kita sendiri, misalnya untuk kita menjadi kaya. Nggak Nggak ada. Oke. Nggak ada suara Roh Kudus yang berbicara tentang jodoh. Nah, untuk kepentingan kita sendiri, biasanya Roh Kudus itu berbicara untuk misi, Ya. untuk betul. Hal-hal kerajaan ilahi Iya, lah, bukan kerajaan masalah perkara Tuhan. dunia. ya Ya. untuk kemuliaan Tuhan dan sebagainya gitu ya. Nah, ada satu contoh waktu itu saya pernah bingung untuk soal surat menyurat di gereja ini ya. Waktu itu surat menyuratnya tuh ada yang tidak, maksudnya ada yang hilang gitu. Nah, jadi kita mesti cari itu di mana gitu. Terus kita tahu, kita kan secara duniawi itu gereja ini harus terdaftar, kalau enggak bisa ditutup. Betul. Ya kan? Jadi harus pergi ke kementerian. Nah, tapi kapan dan ke siapa gitu. Nah, tiba-tiba di satu hari Jumat saya ditelepon oleh Kanwil Jawa Barat untuk pergi hari Senin. Nah, terus untuk pergi ke kementerian, nggak bicara hari Senin. Lalu saya berdoa Tuhan kapan ini perginya? Ya, kapan ini perginya yang tepatnya waktunya nih kapan? Saya doa Jumat, doa Sabtu saya dapat pengertian. Nah, itu kata Pak Stephen bilang pengertian. Jadi bukan dari audible ya, Iya, tapi betul. pengertian bahwa kamu pergi hari Senin. Ke ini, Senin ini. Nah, terus saya bilang sama Tuhan, kalau hari Senin itu kebetulan tanggal genap, sedangkan kendaraan saya ini tanggal ganjil. Jadi kalau memang betul Tuhan setuju untuk pergi hari Senin, tolonglah Tuhan kasih penggenapan. Jadi lewat siapapun lah, ada orang yang mau bicara gimana atau mau apapun lah, bahwa ini tuh betul hari Senin harus ke Jakartanya gitu, ke Kanwil Kementerian Pusat gitu. Nah, hari Minggu nggak diduga-duga ada teman yang telepon, Mia kalau kamu mau ke Jakarta, padahal dia nggak tahu kalau saya mau ke Jakarta. Kalau kamu mau keluar kota ke Jakarta, kemana bisa pakai mobil yayasan ya waktu itu saya masih di yayasan. Itu sudah menjadi keputusan. Bener nih, bener. Nah, ternyata saya tanya sama supirnya, mobilnya genap nomor platnya. Jadi kami pergi hari Senin. Dan di situ Tuhan buka jalan. Sampai orang kementerian mau mencarikan itu buat kita. Saya pergi dengan Pak Stefan. Nah, ini adalah salah satu bentuk pimpinan yang saya uji. Ya, karena saya ini manusia biasa, bisa salah gitu. Tapi Tuhan kalau memang betul, berilah penggenapannya gitu. Maksudnya peneguhan. Berilah peneguhan. Dan memang seperti yang tadi Petrus itu loh, dia turun udah ada orang-orang itu kan. Ya, betul. Nah, orang-orang itu Tuhan sediakan atau Tuhan bicara ke kita tanpa kita satu sama lain berkomunikasi. Itu contohnya diuji itu. Ya, salah satu hal untuk bisa membedakan tentang roh itu kan selalu menghasilkan buah. Di Galatia 5 tadi kan 22-23 kan adalah buah-buah dari roh. Jadi kita tinggal nguji aja. Ketika seseorang bicara tentang Roh Kudus itu tadi, kita uji, lihat dari buah. Dari buahnya lah kamu dikenal. Iya dong. Kalau dia bicara Roh Kudus, dia bicara tentang ini dan sebagainya, tapi buahnya tidak menghasilkan buah roh itu tadi, maka patut dipertanyakan. Roh Kudus bicara sama saya, Bapak Ibu kita harus hidup dalam kekudusan. Betul kan? Betul dong.
tapi dia sendiri selingkuh. Nah itu buahnya ya maksudnya ya. Bahkan Jadi, penyampaian dia yang betul benar nggak? pun bisa disalahkan oleh orang. Setuju nggak? Iya. Padahal benar loh statement dia itu. Iya, betul. Tapi bisa dicap salah oleh orang, kenapa? Karena tidak menghasilkan buah. Nah, oke. Gitu loh. Tadi mungkin mau ngomong apa? Ya, jadi antara yang misalnya Roh Kudus berbicara tentang ini, tapi hidup kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah bukan Roh Kudus yang bicara, dia sendiri Dia yang sendiri bicara Atau malah untuk kepentingannya. atau malah yang untuk dia kepentingan bahas, dia. atau malah yang dia bahas itu sama sekali bertentangan dengan isi Wah, Alkitab. udah Nah, bukan itu lebih itu. lebih parah Wah, lagi. itu udah nggak perlu diuji-uji banget itu. Udah nggak perlu, itu yang tadi dibacakan tadi itu nabi palsu yang di Iya, palsu betul. yang tadi ya. Iya. Jadi memang kalau kita mau mengerti atau kita mau dengerin orang yang bilang ini suara Roh Kudus, kita cari tahu dulu itu orang hidupnya gimana gitu. Karena di Alkitab semua orang yang mendapat suara Roh Kudus lah, penglihatan dari Roh Kudus lah, atau menjalankan tuntunan Roh Kudus, semua adalah orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, akrab dengan Tuhan, banyak berdoa dan untuk kepentingan banyak orang. Dari Om Dada ada tambahan? Ya saya pikir memang ini dunia adalah dunia yang perlu kita mengenal siapa Tuhan kita. Dan salah satu pribadinya adalah Roh Kudus. Kudus ya. Perlu Bayangkan kenal juga kita. kalau sekarang anak-anak kita menonton misalnya salah satu film yang dibuat beberapa tahun yang lalu dan nubuatannya terjadi, ya kan? Iya. Artinya ada satu alat yang dipakai oleh setan untuk mengalihkan kekuatan atau iman dari seseorang sehingga apa mereka lebih percaya film tersebut. Iya. Apa yang dikatakan Digocok film ya? iya kan? Nah, jadi bagaimana hal seperti itu ya tentunya kita ini kenal dulu sama Tuhan kita. Sekarang kalau misalnya kita rasakan, apakah kita merasakan Tuhan hadir di sini? Tentunya waktu kita tahu bahwa Tuhan itu maha hadir pasti kita tahu. Apakah Tuhan hadir dalam hatimu? Tentunya waktu dia hadir dalam hatimu, kita juga harus bisa bersikap bagaimana untuk menjaga kehadirannya, ya kan? Dan yang tadi saya bilang bahwa roh itu sama dulu, sekarang dan selamanya. Tidak berubah. Tidak berubah. Iya. Hanya masalahnya ketika manusia jatuh dalam dosa itu adalah kehendak manusia. Iya kan? Iya, iya. Iya kan? Yang Karena pasti- dia tidak menginginkan. Tadi contoh-contohnya itu kan luar biasa itu. Iya. Bagaimana Tuhan menjaga Paulus ya kan, yang Iya. harusnya ke Asia kecil harusnya jadi ke Makedonia dan begitu efektifnya. Itu. Dan ingat, pesan penting Roh Kudus itu bukan bagian dari kekuatan Tuhan. Bukan. Tapi Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Iya, Allah itu Pribadi sendiri. Allah, ya kan, dia pribadi yang dia bisa mengerti semua Betul. tentang kehidupan kita. Iya, Maka amin. pesan terakhir, Dan firman ini ditulis Iya. oleh Roh Kudus loh. Kita baca Iya, di iya, dituntun oleh Roh Kudus. 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1 Semua nubatan di sini itu adalah Roh Kudus. segala tulisan yang diilhamkan itu ya, itu Timotius. Timotius. Nah, ini 2 Petrus 1 ayat 21 ya. Ya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang yang berbicara atas nama Allah. Iya gitu. Itu. Jadi itu penting, pesan terakhir untuk supaya kita tidak terkecoh dengan suara orang atau untuk tetap kita bisa mengenal siapa Roh Kudus, cuman satu, mintalah supaya kita dipimpin oleh Roh itu. Iya. Betul. Karena Roh itu yang akan memberikan kita hikmat, pengertian, menuntun jalan hidup kita. Firman memang adalah jalan, tapi kita butuh juga tuntunan. Kenapa harus minta? Ya Supaya nggak memang salah. dia kasih, tapi kan kita manusia itu Tuhan mengajarkan sama dengan begini. Kalau Tuhan Maha Pemberi, kenapa harus berdoa? Ya, kenapa harus itu? Ya kan. Untuk mengingatkan Iya, kita itu- bahwa kita membutuhkan. Tuhan- Sebetulnya itu caranya ya. Ya, artinya Metodologinya. Tuhan mau bilang begini, bukan gua yang butuh kamu, Iya. kamu yang butuh gua. Betul. Kamu harus minta. Iya. Gitu kan. Mintalah, maka kamu akan diberi. Minta tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa memahami siapa Allah, siapa Bapa, siapa Anak, dan siapa Roh itu. Betul. Kan kita di tahun-tahun mengenal kan. Karena sebenarnya yang kita struggle untuk lawan tuh, yang kita selalu berjuang untuk lawan kan bukan manusia lagi, tapi roh jahat kan. Jadi kita perlu Roh Kudus tuh ya untuk kita bisa melawan roh-roh Bahkan itu. roh jahat itu bukan musuh yang paling sadis. Yang musuh paling sadis diri kita sendiri. Iya. Iya dong. Iya. Setan masih bisa kita lawan Mika, tapi kalau sudah bicara tentang diri kita, menaklukkan pribadi kita ini,
bukan Iya. perkara yang gampang. Beneran? Benar, Musuh maksudnya yang kita butuh tuntunan Tuhan, Iya, kita itu. perlu tuntunan Roh Kudus Iya, itu. dalam diri kita. Jadi kita harus mau dipimpin. Kalau mau dipimpin, ya hati kita harus submit atau harus betul-betul terarah kepada Kristus gitu, Iya. terbuka kepada firman Tuhan. Betul. Harus menerima. Kalau kita nggak nerima, kita nggak akan mungkin bisa dipimpin, Bukan gitu loh. nerima ya nerimo. Makanya harus minta supaya kita ada timbul. Kenapa harus minta? Karena itu menimbulkan kesadaran bahwa kita memerlukan. Iya. Karena kalau tanpa meminta, kita nggak akan pernah bisa memiliki kesadaran. Pertanyaan aja dipakai di Soalnya dengan kita meminta tuh ada kerendahan hati di situ Ada bahwa kerendahan Tuhan hati, ya. kita nggak mampu Iya. untuk kita ngelawan ini semua. sadar Betul. diri lah. Iya, Sadar betul. diri, betul. Nggak kuat lu itu gitu. Tuhan tuh menyertai kita luar biasa asalkan kita mau meminta kepada Dia gitu. Mintalah gitu kan. Karena pada dasarnya manusia tidak akan pernah tahu kebenaran tanpa Roh Kudus. Nah, Iya. Oh iya, ada satu kata terakhir kali saya kutip dari pernyataan dari Billy Graham dalam sebuah buku dia. Saya teringat banget pas abang baru bilang, kalau Roh Kudus itu ditarik hari ini di gereja, maka dipastikan gereja hanya akan berjalan dengan rutinitas, tapi dia tidak tahu bagaimana dipimpin Roh Kudus. Betul. Jadi jangan sampai Roh Kudus ditarik dari gereja. Kamu tidak Jangan. akan bertumbuh, kata Billy Graham. Wah, itu bukunya luar biasa itu. Puji Tuhan ya saudara ya, dari tadi saudara sudah mendengarkan perbincangan kita begitu luar biasa. Jadi kalau misalnya saudara masih bingung-bingung tentang suara Roh Kudus atau apa, pertama tadi saudara harus menundukkan diri dulu, meminta kepada Dia untuk Roh Kudus memenuhi diri saudara. Betul. Kemudian saat nanti saudara punya pikiran apapun, punya harus melakukan sebuah pilihan atau kebingungan, saudara berdoa, tanya Dia. Kalau misalnya saudara masih belum yakin, ujilah, karena nggak apa-apa tadi saudara di dalam Alkitab dikatakan ujilah roh-roh itu, apakah roh-roh itu berasal dari Allah atau bukan. Cara mengujinya gampang, sebab keinginan roh itu bertentangan dengan keinginan daging. Itu ayatnya kan yang membuat kita bisa mengerti, oh keinginan roh itu tidak akan pernah bertentangan dari firman Tuhan. Oke, saudara, jadi saya harap ini memberikan sebuah pemahaman baru kepada saudara sekalian yang menonton. Kalau saudara mendapatkan pemahaman baru dan sangat terberkati, boleh share video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan. Mungkin ada teman-teman lain yang masih ragu tentang Roh Kudus, bisa di-share tentang video ini. Kalau saudara sendiri masih ragu, ada kolom komentar di bawah, boleh bertanya apa saja tentang Roh Kudus. Nanti kami akan baca dan kami akan munculkan di ngobrol selanjutnya. Kenapa selama ini belum dimunculkan ada pertanyaan? Karena memang belum ada pertanyaan. Jadi saudara bertanya aja ke bawah, ke kolom komentar. Jadi nanti kita akan munculkan di awal sebelum kita masuk ke tema ngobrol selanjutnya itu ya. Oke. Jangan lupa juga subscribe channel kita, kemudian nyalakan notification bell agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang baru. Untuk itu, acara ngobrol kita cukup sekian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.